Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Al-Mukarramin. Mudah-mudahan beliau selalu diberi kesehatan, keberkahan serta dimudahkan urusannya sehingga bisa membimbing kita dengan lancar, dan juga kepada para bapak-bapak jemaah semuanya, mudah-mudahan kita semuanya di dalam menuntut ilmu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan tentunya kita sebagai umatnya. Berharap mudah-mudahan di yaumul qiyamah nanti mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasa, sebelum pengajian kita mulai, mari kita buka dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita di dalam memahami apa yang disampaikan oleh guru kita, dan sekaligus meringankan kita untuk melaksanakan apa-apa yang disampaikan nanti. Ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kami serahkan pada guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami. Ya Rabbil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah muhtaramin, para alim ulama, para penyesuh, khusus kepada Bapak Ketua DKM Mushola Ta'awun, Bapak Muhammad dan staf dan saudaranya, yang saya hormati juga orang tua kita
berkata, waqala al-Hasan al-Basri rahimahullah yaqulullah li ahli jannati. Waqala dan telah berkata siapa al-Hasan al-Basri, Imam Hasan al-Basri rahimahullah, mudah-mudahan merahmati pada Imam Hasan al-Basri oleh Allah. Yaqulu berkata, berfirman siapa Allah, berkata siapa Allah, li ahli jannati terhadap penduduk surga. Berkatanya begini, udkhulul jannata bi rahmati. Masuklah kalian semua al jannata pada surga. Bi rahmati dengan rahmatku. Ini menandakan siapapun yang masuk surga itu semata-mata sebab rahmat Allah, bukan karena amal ibadahnya. Gak imbang amal ibadah yang kita lakukan dengan nikmat yang telah Allah berikan sama kita itu gak imbang. Allah udah menjadikan kita sebagai manusia aja itu udah paling mulia. Gak dijadikan oleh Allah makhluk yang lain. Allah menjadikan kita batu, menjadikan gunung, menjadikan binatang. Maka penduduk surga masuk ke surga sekalipun dirahmati dengan rahmat Allah. Di sini wadkhulu fiha biniyatikum, dan masuk dan kekallah, wakhludu fiha, dan kekallah kalian semua fiha di dalam surga biniyatikum dengan niat-niat kalian semua. Kalau orang udah masuk surga udah kekal, udah nggak ada ini dan itu yang lainnya. Makanya nggak usah mungkin ntar begawe bagaimana, ya nggak, di surga mah tidur aja nggak ada. Lah orang senang mana mau tidur, ya. Oh, jadi kekal di surga dengan sebab niat kalian semua. Lah supaya bisa masuk surga bagaimana? Waqtimuha bi a'malikum. Apa namanya, sambutlah surga tadi dengan amal-amal baik kalian semua. Nah, kan dalam walaupun masuk surga itu dengan rahmat Allah, semata-mata rahmat Allah, tapi kan ada juga sebab musabab. Karena Allah juga memerintahkan, sekaligus Allah juga melarang. Memerintahkan yang diperintahkan, mengerjakan yang diperintahkan, menjauhi yang dilarang. Maka sambutlah surga tadi, dahuluilah surga tadi dengan amal-amal kalian semua. Itu kan amal soleh maksudnya. Dan termasuk dengan amal buruk dengan cara menghindarinya, meninggalkannya. Wa ma dzakartuhu minal adillah ala wuqu'il mujawazati arabtu bitambi. Wama dan perkara yang telah saya sebutkan dari minal adilati, dari dalil-dalil ala wuqu'il mujawazati, atas terjadinya pembalasan. Kan Allah berfirman umpamanya wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Bukan sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apa-apa yang telah aku sebutkan atas terjadinya pembalasan, arab ditambih. Saya maksudkan dengan dalil-dalil tadi sebagai peringatan. Oh, kan gitu. Kalau udah dikasih peringatan, umpamanya mau ada gunung meletus, gue dikasih peringatan. Mungkin sekarang mungkin panas, panasan juga 30 derajat, 37 sekarang mana? 37 derajat Celcius. Entah kan kalau panas sudah ada peringatan, kalau kebakaran mungkin ada, kalau hujan ada peringatan, banjir maksudnya. Nah, kalau udah dikasih peringatan orang waspada kan enggak? Dia waspada. Nah, orang udah dikasih peringatan sama Allah, maka itu adalah sebagai bentuk peringatannya Allah kepada ya hamba-hambanya. Wa illa wa huwa amrun ma'lumun lil khassi wal 'am. Kalau
kalaupun nggak ada peringatan, maka sebenarnya terjadinya pembalasan itu adalah amrun ma'lumun, sesuatu yang sudah dimaklumi. Udah dimaklumi aja udah. Apa sih yang nggak dimaklumi? Orang makan ya pasti buang hajat, orang minum ya pasti akan pipis, orang tidur ya pasti akan melek. Kan begitu. Orang pergi ya pasti akan balik. Ini kan perkara maklum, perkara yang logis. Orang hidup ya pasti akan mati, orang berbuat ya pasti akan terima resiko dari perbuatannya. Itu maksudnya. Itu udah amrun ma'lumun, perkara yang udah dimaklum lil khasi wal 'ammi. Baik untuk para ulama, khas itu maksudnya wal 'ammi, dan untuk orang umum, untuk orang awam. Mau siapapun dia itu udah ada garisnya, udah ada ya batasannya, udah ada gambarannya, macam-macam. La yakadu yakhfa hatta 'alal aghbiya minal awam. Yang mana rambu-rambu perkara yang maklum tadi, yang bisa dikenal, diketahui oleh orang khusus ataupun orang awam, bahkan orang aghbiya itu orang apa ya, kalau saya bilang orang goblok, istilahnya gitu ya. Aghbiya itu zamannya hobi. Bahkan orang goblok sekalipun, orang awam seawam-awamnya sekalipun, itu udah jelas. Begitu loh. Ya itu tadi jelas, segala sesuatu itu pasti ada kebalasannya, ada konsekuensinya. Orang minum teh yang kencing, yang minum teh, bagaimana minum air putih, kencingnya putih. Kalau kencingnya putih berarti kan sehat. Kalau orang banyak minum teh, kencingnya kuning lah, karena zat kuningnya itu. Maka harus diimbangi dengan minum air putih yang banyak supaya pencernaan ginjalnya bagus. Itu risiko namanya. Maka agama ini sebenarnya kalau disadari dari itu semua, orang mengamalkan agama itu sebenarnya sudah satu keniscayaan, sudah satu keharusan. Orang sholat nggak usah pakai disuruh, kalau dia sadar ya keberagamaannya dia, kalau dia sadar akan menjalankan agamanya dia, maka orang yang sudah mencapai satu titik keberagamaan, agamanya dilakukan dengan benar, sholat itu nggak akan dianggap sebagai beban. Sholat nggak lagi dianggap sebagai kewajiban. Kalau kita merasa diwajibkan kan seolah-olah merasa keberatan. Tapi akan tertanam satu sifat, sholat itu memang satu kebutuhan, kebutuhan rohani yang tidak bisa ditinggalkan. Tahu banyak orang itu yang sedang lapar ya otomatis dia nyari nasi untuk makan. Orang yang kehausan ya otomatis dia nyari air untuk diminum. Nah, sholat apabila sudah mengkristal seperti itu, maka enggak dianggap lagi sebagai kewajiban. Dalam arti kalau orang masih beranggapan sholat itu semata-mata kewajiban, kan seolah-olah diwajibkan. Nah ini bukan meremehkan fungsi sholat yang wajib, bukan. Jangan salah, jangan salah tafsir. Justru kebutuhan sholat sudah sedemikian pentingnya. Jadi seolah-olah sebagaimana orang tadi yang lapar yang memang butuh makannya butuh rohani. Nah itu yang dimaksud. Jadi faslun ayat faslun. Wa qad ja'ala Allahu bi masyiatihi ridahu fi ta'atihi wa sukhtahu fi maksiyatihi. Nah, kaitannya yang di atas tadi, Allah memasukkan surga kepada penduduk surga itu adalah dengan rahmatnya Allah. Namun waqad ja'alallahu bi masyiatihi ridahu fi ta'atihi. Allah
betul-betul telah menjadikan dengan masyiat kehendaknya Allah. Di masyiati bahwasanya ridhonya Allah itu dalam mengerjakan taatnya. Seseorang kalau ingin dapat ridhonya Allah, maka orang tadi harus mau taat. Dikit lagi 2024. Orang caleg umpamanya ingin dapat dukungan masyarakat, ya harus mau ngikutin kemauan masyarakat, kan begitu. Kawannya begitu. Nah, Allah memasukkan surga kepada ahli surga. Maka orang yang dimasukkan tadi otomatis orang-orang yang taat kepada Allah. Itu maksudnya waqad ja'alallahu bimasyiatihi ridahu fi ta'atihi wa sukhtahu fi maksiatihi. Begitu juga Allah menjadikan murkanya itu dalam maksiatnya. Maksudnya seseorang atau orang yang ahli maksiat otomatis dia akan mendapat murkanya Allah. Nah, itu maksudnya, itu semua berkehendak Allah. Sunnatullahnya di sana. Jadi jangan lagi motong kompas. Kalau begitu kita nggak perlu sholat dong. Yang penting kita taat kepada Allah, ya salah. Justru sholat itulah bentuk taat dari Allah. Kan begitu. Jadi jangan ditafsirkan mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya nanti membaca la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Kemudian dia nggak mau amal soleh, dia nggak mau sholat, dia nggak mau berbuat baik kepada tetangga, kepada keluarganya. Yang penting makmum, badan dia nggak mau apa. Yang penting ntar asal dia mau mati baca la ilaha illallah. Justru untuk meraih ucapan terakhir seseorang itu bisa membaca la ilaha illallah harus dibiasakan di waktu hidupnya, semasa hidupnya dengan amal soleh. Karena nggak bisa sebanyak-banyak, nggak bisa serta-merta orang main potong kompas. Yang penting nanti di akhir hayat baca la ilaha illallah, nggak bisa. Maksudnya wa wa'adallahu man ata'ahu dukhula jannatihi birahmatihi. Dan Allah pun memberikan janji pada orang yang taat kepadanya. Allah janjikan kepadanya masuk surga dengan rahmatnya Allah. Ini namanya wa'ad. Jadi termasuk bagian daripada tauhid itu percaya sama wa'ad dan wa'id. Wa'ad itu janji Allah kepada orang-orang mukmin nanti akan dibalas amal solehnya dan berupa surga dan lain sebagainya. Ini kan hanya motivasi. Ya sebenarnya kayak orang mah sebenarnya udah nyarinya kalau tauhid yang tertinggi itu bukan nyari surga. Nyarinya bukan kenapa surganya. Nah, surga ini kan makhluk. Ya, makhluknya Allah kan. Yang dicari bukan surganya, tapi yang dicari adalah Allah. Allahnya. Nah, itu kan untuk level-level yang udah ya level gak terhitung lah. Dan kalau level-level kayak kita, kalau nggak dikasih iming-iming, makanya wa'ad itu sama dengan iming-iming. Nah, dikasih penyemangat. Nah, ayo barang siapa yang mau berbuat baik, mau beriman, berbuat baik, maka fa'inal jannata yang umpamanya. Nah, ini adalah gambaran dari memotivasi amal baik. Itu namanya wa'ad, janji Allah kepada orang-orang mukmin. Wa'au'ada, ini wa'id, ancaman. Wa'au'ada mengancam siapa Allah man asahu pada orang yang maksiat kepada Allah, dukhula nari, pada masuk nerakanya Allah, bi'adlihi wa hikmatihi, dengan keadilannya Allah dan hikmahnya Allah. Orang Badr dia maksiat mulu sama Allah.
masuk ke neraka. Sebab keadilannya Allah. Oh gitu lah ya. Walaupun kalau secara ini Allah berhak juga memasukkan orang tadi ke surganya. Oh kan gitu kan. Tapi hukum normal, siapa yang maksiat kepada Allah, maka Allah akan masukkan orang tadi ke neraka sebab keadilan Allah dan sebagai hukumnya Allah, hikmati. Faqala ta'ala, maka Allah berfirman, tilka hududullah. Itu semua itu adalah hudud. Bukan hudud. Hudud itu batasan-batasan Allah. Jadi ada batasan-batasan yang memang harus diperhatikan oleh orang yang memeluk agama, oleh orang yang beragama. Nah, isinya hudud tadi. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah masukkan ia ke surganya Allah, surganya Allah, jannatin. Maka bahasanya jannat. Jannat itu jamak muannas salim, kalau menurutnya jannah. Nah, jannah itu ya bisa juga jannah itu diartikan taman atau kebun. Kalau kebun itu identik dengan banyak tanaman, banyak pepohonan, suasananya adem, rindang, tentram. Nah itu kan, begitu loh. Nah kenapa bahasa ini jannah? Ya karena Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad ketika itu di wilayah Arab, yang namanya Arab. Ya itu loh. Gerusaknya kayak apa? Ini Pak Haji yang 40 hari di sana. Pak Haji Rastu, Pak Sofwan cuma 14 hari ya. 9 malah. Lebih cepat. Iya, ada pohon kurma. Ya, pohon kurma itu kayak pohon kelapa gitu kan. Jadi ya enggak serindang pohon mangga, enggak serindang pohon rambutan, enggak serindang pohon beringin. Maka kalau di Indonesia ada puncak itu, orang Arab senang pada puncak. Jannah kan gitu kan. Lah air mancur yang di puncak itu kan memang nggak pakai alat, memang mancur sendiri kan. Loh, keren sebenarnya. Loh, maka ayat berikutnya tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawah pohon-pohon tadi, sungai. Yang ngalir bukan sungai yang masa sungai itu ngalir. Nah, kalau sungai ngalir itu, nah sungai itu kan tempat ngalirnya air. Yang ngalir apa ya? Air. Ini namanya majas mursal. Maka bahasa Quran itu juga memang perlu dipahami dengan yang memang dengan idiom bahasa Arab, yaitu nahu sorok batin mani bayan, itu diantaranya mengalir di bawahnya apa sungai-sungai. Masa sungai yang mengalir? Masa sungai Ciliwung ngalirnya? Sungai itu kan tempatnya, ya kan? Wadahnya, wadah mengalirnya air. Itu maksudnya airnya, majas. Khalidina fiha, di surga itu kekal. Maka rugi kita. Andaikan umur kita di dunia ini, anggap aja umurnya umat Nabi Muhammad lah, itu bayna sab'in wa sittin, kisaran antara 60-70 tahun. Itu pun orang umpamanya umur 60 tahun, belum tentu 60 tahun itu ibadah sama Allah. Tidurnya berapa lama? Ayo, dia kerja berapa jam sehari? Makan
bercengkrama, ya ilah ilah 1 kali 24 jam, sejam itu harus nggak ada. Lu iya kan? Puasanya sampai tua 3 jam itu kan karena tahlil aja pindah-pindah. Kalau nggak ada acara tahlil, itu tahlil kadang-kadang baca yasin masih pada ngobrol. Loh iya enggak? 1 kali 24 jam itu kita isi 1 jam aja jangan. Ini Pak kan ngaji ya dari habis baru nanti habis sisa. Lah iya, jasadnya ada di musola. Umpamanya ya, pikirannya biar kemana-mana. Loh iya, jasadnya Allahu Akbar sholat bareng wajilah tuh. Bang Efen tadi, ya pikirannya. Ya ilah. Ini umpamanya masing-masing kebutuhannya kan. Lah iya. Coba ya, bahkan kita sedang hubungan kepada Allah sekalipun yang tertanam dalam pikiran dan hati kita bukan Allahnya, tapi masih makhluk. Loh terserah pokoknya urusannya apa itu, masing-masing. Masya Allah. Coba ya, orang umur 60 tahun, umur 70 tahun itu paling efektif dia ibadah 5-10 tahun. Belum tentu itu. Tergantung, kadang-kadang ada orang sadarnya mau sholat kok baru umur 40 tahun. Kadang-kadang ada orang terpanggil ibadahnya kok setelah pensiun. Loh iya kan? Ada yang modelnya seperti itu. Maka betul-betul kita hargai kesempatan yang Allah berikan kepada kita, kesempatan waktu itu kita tebus. Ya yang lalu ya udah itu kita jadikan pelajaran, nah, kan gitu. Tapi ke depan ya kita harus tekad, kita bangun, kita isi sisa-sisa umur yang masih ada ini dengan ya beribadah kepada Allah, juga dengan membangun hablum minan nas tadi. Karena juga nggak mungkin kita hanya ibadah kepada Allah semata-mata asik sholat membaca Quran kemudian mengabaikan kegiatan-kegiatan sosial. Kegiatan sosial silakan, tapi tanamkan yang kita lakukan dalam ibadah-ibadah sosial itu murni pure semata-mata karena Allah, bukan karena something, bukan karena ada sesuatu dan lain sebagainya. Nah, dengan kita bisa memberi manfaat kepada orang lain, itu adalah bentuk ijabah. Wa kadzalika ja'alnakum khala'ifa fil ardi. Bentuk sebagai khalifah Allah di muka bumi. Nah, khalifah di muka bumi ini dengan cara mengisi, memakmurkan bumi ini dengan hal-hal yang baik, bukan dengan cara merusaknya, dengan cara berbuat maksiat apapun bentuk maksiat itu. Nah, keren kalau seperti itu. Wah udah mencengkram kita. Loh kan gitu. Ya kemarin seperti saya sampaikan, sebenarnya bukan membangun hubungan ke langit yang kita kedepankan. Sebenarnya kita mencengkram, menghujam ke bumi itu yang kita butuhkan. Kalau kita mencengkram ke buminya kuat, hablum minannasnya kuat, itu akan berbuah positif. Hablum minallahnya pun akan terbangun dengan baik. Tapi kalau kita hanya melangit doang, hanya meroket doang, lupa bahwasanya kaki kita itu masih nampak di bumi ya, bahaya, bisa kita nyusup sendiri. Nah ini yang harus berkali-kali kita ingat. Wa dzalikal fawzul azim. Maka taat kepada Allah dan Rasulnya yang menyebabkan seseorang tadi masuk surga itu adalah al-fawzu, keberuntungan, al-azimu yang agung. Ini untuk orang-orang yang yuti'illah wa rasulah, orang yang mau taat kepada Allah, mau taat kepada Rasul. Dan sebaliknya, wa may ya'sillaha wa rasulahu
Barang siapa yang maksiat kepada Allah dan kepada Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan melanggar batasan-batasan Allah dan Rasulnya, jawabnya man yudkhilhu naran khalidan fiha, maka Allah masukkan orang tadi naron pada neraka, udah gitu khalidan kali kekal fiha di dalam neraka, walahu adzabun muhin, dan ia mendapat azab yang hina menghinakan. Orang yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya, melanggar batasan-batasan Allah dan Rasulnya, kan udah jelas kaitannya batasan-batasan itu kan al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal ini jelas nyata, ada batasannya. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, kan gitu. Transaksi boleh, mau transaksi offline atau online, sekarang udah zaman canggih, kan gitu, silakan jual beli transaksi, sewa menyewa, kadang-kadang utang piutang segala macam, simpan pinjam. Tapi wa harrama riba, transaksinya boleh, tapi riba jangan. Nah, ini yang batasan, kan gitu kan. Nah, orang yang maksiat kepada Allah dan melanggar batasan-batasan Allah, maka Allah masukkan ke nerakanya juga khalidan fiha, kekal di neraka tadi. Kalau dia musyrik, ya udah nggak ada ampunan. Iya, begitu juga ketika seseorang itu kufur atau kafir, kan selamanya. Tapi kalau dia mukmin tapi yang maksiat, dia kekalnya sebatas kesalahan, sebatas dosa yang ia perbuat. Nah, nanti masih ada harapan masuk surga. Ya kayak kita inilah, ngakunya baik aja kalau lagi baik. Iya kan? Nah, cuma kan tetap aja bila kita dipancing marah ya emosi. Kan normalnya begitu. Nah, kita mau maunya kita mah masuk surga melalui hisab, kan gitu kan? Masuk surga tanpa hisab. Cuma dari ketemu berapa perkara orang itu udah diborong oleh sahabat-sahabat Nabi aja 114.000. Loh ya kan? Udah coba. Jumlahnya sahabat saja di segitu. Imannya yang udah jelas-jelas, ya kan? Lah kita, udah tahu diri ya, kan istilahnya gitu. Ya wajar lah. Mau doanya kita mah iya. Nah, cuma kan walaupun berdoa juga, ya kita ngaca diri ya. Kan gitu antara kesalahan dengan kebaikan yang kita lakukan ini. Ya kalau draw aja masih bagus. Kadang-kadang malah kebanyakan ada itu minusnya, masalah. Waqat amara, dan betul-betul memerintahkan Allah Subhanahu wa taala ibadahu pada hamba-hambanya Allah, allazina amanu, yaitu mereka yang beriman, bil musara'ati ila maghfiratihi, dengan bersegera untuk menyambut maghfirah dan ampunannya Allah, wa jannatihi, dan surganya Allah, wa ayyakula, dan bahwasannya berkata, berfirman siapa Allah, anfusahum wa ahlikum nar, ku anfusakum wa ahlikum, itu kurang itu ayatnya ya, kan nggak ada punya kan, ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah diri kalian semua, wa ahlikum, dan keluarga kalian semua, naron, pada api neraka. Ya Allah sudah jelas mengingatkan, ku itu dari mako yaki, ki. Cuman karena jamak, ku itu asalnya kuyu. Ribet kan saya jelasin secara ilmu nahwu sorok.
Ku itu nggak sederhana yang bapak-bapak amaku, enggak. Itu mesti wajar ufulu, ukiu, asalnya begitu, bukan kiu. Ukiu, nah, itu ada proses ikhlas. Jagalah olehmu semua pada dirimu, wa ahlikum, itu ahlikum, selalu ada yaknya. Dan keluarga-keluarga kalian semua, ya anak, istri, cucu, ponakan, paman, undek, nah keluarganya juga dia harus dijaga. Jaganya bagaimana? Diajar. Ayo wak, sholat. Dan di rumah baik. Terus sholatnya salah sendirian. Kemudian nggak ada bonus bisa. Kalau kita jamaah, ya enggak? Kan 27. Ya kali lipat derajatnya kan. Nah, andai kan salah 5 masih ada 22. Nah kalau benar semua 27, entar kamu orang geblek di potong kompas lagi. Apa boleh sholat? Apa namanya berjamaah 5 waktu? Ya berarti kan 27. Berarti saya bonus 26 hari nggak sholat nggak apa-apa. Nah, itu akal-akalan geblek yang udah kan gitu ya. Lah nggak begitu pemahamannya. Loh, dulu pernah ada loh. Serius saya pernah cerita. Dulu kan, saya dikatain gitu. Dulu kan belum haji. Lah gua mau sholat di Masjidil Haram. Berapa kali Pak gua sholat di Masjidil Haram? Saya digituin dulu pernah sama orang. Haji keblok yang bilang aja gitu kan. Nah, serius. Coba sholat wajib di Masjidil Haram itu dilipat. Gandakan berapa kali Pak? Lah akhirnya buat senjata iya untuk tidak sholat, ngecekin orang-orang yang sholat. Kan lu belum pernah ke Masjidil Haram. Nah ilah ampun lah ini lah iya makanya kalimatul haqqin urida bihal batil. Sholat, keutamaan sholat di Masjidil Haram itu diakui oleh Allah dan Rasulullah. Cuman jangan dipelintir secara pemaknaan kan gitu kan. Nah, maka Allah pun memerintahkan kepada kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksanya api neraka. Nah, caranya bagaimana? Bimtisali amrihi wajtinabi maksiyatihi, dengan melakukan perintahnya Allah, wasdinabi maksiati, dan menjauhi maksiat kepada Allah. Jadi Allah perintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk bersegera taat, untuk bersegera maghfirah, dan untuk bersegera menyambut surganya Allah. Nah, ini isi ayatnya. Faqala ta'ala, ini dalam surah Al-Imran ini, kalau nggak salah 33 pas 133 lupa saja. Udah ada. Nah, ini ayatnya. Wah, ya ono iklan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wasari'u, dan bersegeralah siapa kalian semua ila maghfiratin min rabbikum, pada maghfirah, ampunan dari Tuhan kalian semua. Wa jannatin, dan bersegeralah untuk menyambut jannah, surga. Yang mana surga tadi? Arduhas samawati wal ardh, luasnya seluas langit dan bumi. Surganya lebih luas. Lah kenapa itu kok arduhas samawati wal ardh? Bahasa Al-Quran disesuaikan dengan batas pemahaman ya manusia. Nah sekarang ukuran luasnya seluas langit dan bumi, gambarnya gitu kan. Nah maka supaya bahasa Al-Quran ini bisa dipahami manusia, bahasanya disesuaikan dengan pemahaman manusia. Ya surga lebih luas dari langit dan bumi, istilahnya gitu. Yang mana
surga tadi uiddat lil muttaqin, disiapkan, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Yang bertakwa kan tadi melakukan perintah Allah, menjauhi larangannya atau menjauhi maksiat Allah. Lah itu maksudnya. Ya udah, orang udah Allahu Akbar, ya besok lah Allah Ta'ala. Kan tinggal dikit ya.